Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Salam Aleichem. Puji Tuhan diberi kesempatan lagi oleh Tuhan boleh berada di hari yang ke-13 di bulan Juni 2022. Oleh karena itu saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Kebim Sion Madidir Ure melalui suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Membuka ibadah kita di saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, oleh karena kasih setiamu dan rahmatmu senantiasa terus teralami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang telah menjaga kami, yang telah melindungi kami di sepanjang malam dalam petiduran kami. Dan di subuh pagi ini kami percaya Engkaulah yang telah membangunkan kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan, berada dalam keadaan baik, sehat, kuat kami miliki. Kami masih bisa menghirup udara segar, bahkan akan melanjutkan dengan berbagai kegiatan rutinitas kami di sepanjang hari ini. Maka mengawali segala kegiatan kami di hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami hendak mendengarkan, membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami memohon hikmat daripada Tuhan terberi bagi kami semua, sehingga kami mampu untuk dapat memahami apa sebenarnya yang Engkau firmankan bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Allah, sedialah kami mendengarkannya. Ampuni dan kasihani kami, dan jadilah kiranya ibadah kami di subuh pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-50. Lukas pasal 12, ayatnya yang ke-50, firman Tuhan berkata, Aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Demikian firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-50. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema bacaan kita di hari ini yakni pendamaian melalui baptisan. Ayat 50 pasal 12 kitab Lukas ini berbicara tentang baptisan yang bukan hanya sekedar melambangkan penyucian dari dosa saja atau hanya sekedar dipercikan dengan air, melainkan baptisan yang harus dijalani Yesus melalui kematiannya untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus menerima baptisan itu bukan karena dia, tetapi justru untuk membuktikan bahwa dia berasal dari Allah dan diutus Allah untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia, sehingga manusia dapat menjumpai Allah tanpa takut dan gentar. Nah, sebelum Yesus menerima baptisan tersebut, ia mengatakan, betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah, saudara-saudara, hal ini ternyata nampak pada Yesus pada saat Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dia berdoa sendiri, peluhnya sampai seperti titik-titik darah, dan ia berucap, Ya Bapakku, jikalau Engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya saudara-saudara, betapa ia harus menderita secara fisik untuk menanggung dosa manusia. Tetapi Yesus menjalaninya karena ia begitu mengasihi orang sebagai umat ciptaannya. Nah tentunya kita patut mensyukuri kasih-Nya bagi kita dengan melakukan apa yang ia kehendaki dalam hidup ini. Mulailah dari hal-hal yang sederhana dalam keluarga atau hidup saling mengasihi suami istri, orang tua, anak. Rajin belajar, bekerja dengan penuh kejujuran, mencintai gereja Tuhan dengan segenap hati, dan menghargai para pelayan khusus, mengasihi jemaat. Nah ketika kepada kita dipercayakan menjabat dalam berbagai posisi, maka lakukanlah tugas kerja dengan kesetiaan. Serta ingatlah sebagaimana Kristus, Dia sudah mendamaikan dirinya dengan orang sebagai manusia, maka kita akan menjadi agen pendamaian bagi banyak orang demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Kristus. Amin.